Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haris Zahyo dengan NIM 2044130 SW 18449. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil praktikum acara ke-8 SDGL dengan judul acara Spatial Deep Learning Semantic Segmentation di AGIS Pro dengan tujuan yaitu memahami konsep QI, mampu memahami prosedur dan tahapan dalam semantic segmentation berbasis deep learning dan mampu menerapkan semantic segmentation berbasis deep learning dalam pemanfaatannya pada bidang geospasial. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu GUI dan semantic segmentation terlebih dahulu. Nah, ini GUI adalah ilmu tentang gabungan inovasi yang ada di spatial science menggunakan metode artificial intelligence yang ada di machine learning sehingga dapat digunakan untuk data mining dan komputasi dengan kinerja tinggi untuk mengekstrak informasi dari spatial big data. GUI terdiri dari image classification, object detection, segmentation, simulasi dan interpolasi, link prediction, dan natural language berbasis pertanyaan, data integration, dan geo-enrichment, dan lain sebagainya. Nah, langsung ke semantic segmentation saja. Semantic segmentation di deep learning merupakan teknik untuk melakukan labelisasi tingkat pixel dengan tambahan kategori objek dalam seluruh pixel atau gambar. Nah, selain segmentasi ada instant segmentation, phenotype segmentation. Nah, semantic segmentation di GUI termasuk ke dalam deep learning. Semantic segmentation di GUI merupakan proses pelabelan semantik atau mengkelaskan objek terhadap setiap pixel di citra. Semantic segmentation terdiri dari 4 model, yaitu model UNet, model Deep Lab, model Deep UNet, dan model Higgs Resolution Net. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melakukan pengelasan objek terhadap setiap pixel dari data topografi untuk mengkelaskan wilayah yang potensial untuk penambangan dengan menggunakan model UNet. Langsung ke langkah kerjanya. Nah, saya menjelaskan langkah kerja menggunakan diagram alir. Yang pertama yaitu ada bahannya, alatnya yaitu AGIS Pro, Deep Learning, AGIS Pro, Deep Learning, AGIS Pro, Jupyter Notebook, dan CUDA. Ada data topografi lapangan. Pertama yaitu mempersiapkan environment. Hal ini sudah dilakukan di acara sebelumnya, yaitu acara 7. Selanjutnya yaitu melakukan ekspor training data yang digunakan untuk deep learning. Data yang digunakan yaitu data dari data topografi penambangan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat AGIS Pro. Selanjutnya kita pindah menggunakan alat Jupyter Notebook yang ada di AGIS Pro. Yang pertama yaitu import library, mendeklarasikan input folder, membuat directory baru, lalu dengan melakukan list terhadap seluruh data topografi, selanjutnya itu membuat list dan remove dari file extension, selanjutnya itu membuat chips pemetaan pertambangan untuk seluruh data topografi, selanjutnya itu membuat model untuk pemetaan data pertambangan, selanjutnya yaitu mengklasifikasikan data topografi pertambangan yang lain menggunakan model. Jadi ketika kita telah mendapat model, maka model tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan objek penambangan di data yang lain. Hasilnya yaitu data klasifikasi pertambangan. Nah, kemudian langkah rinci pertama yaitu persiapan alat dan environment. Nah, ini dilakukan pada acara sebelumnya yaitu cek kompatibilitas GPU, spesifikasi, dan lain sebagainya. Lalu bisa menggunakan CUDA. Di acara sebelumnya ada yang bisa menggunakan CUDA dan ada yang tidak. Lalu yang paling penting yaitu instalasi Deep Learning AGIS Pro sesuai dengan versi yang instalasi AGIS Pro yang ada di desktop masing-masing. Nah, ini untuk menambahkan cloning environment baru, ini sudah saya lakukan. Nah, ini Python DL bukan environment yang telah saya tambahkan. Lalu mengaktifkan environment baru yang telah ditambahkan ini. Selanjutnya yaitu membuka AGIS Pro dan tulis kode untuk menguji CUDA di environment deep learning. Nah, pada praktik kali ini CUDA bisa digunakan untuk membantu dalam proses, karena proses pada praktik kali ini agak lama. Nah, ini sudah bisa menggunakan import torch, fastI torch CUDA is available. Nah, ini true, jadinya CUDA telah terpasang. Selanjutnya itu membuat model untuk pemetaan pertambangan.
Nah, langkah pertama yaitu membuat project baru terlebih dahulu di ASIS Pro, lalu import data kontur, AOI, dan daerah pertambangan. Nah, data ini dapat dari data topo DL data atau data topografi pertambangan tadi. Ini kita telah diimport. Nah, ini yang biru adalah data wilayah pertambangan, mines, ini data peta topografi dan kontur. Selanjutnya itu melakukan ekspor data training. Nah, data training ini diperoleh dari itu tadi berupa data ini data kontur seperti menggunakan data kontur, lalu input folder data kelurahannya apa, lalu input kelas ini menggunakan yang ini data minusnya, data pertambangannya. Jadi input raster menggunakan data kontur ini, metanya ini input fitur kelasnya menggunakan data pertambangan ini, yang biru-biru ini, lalu class value diisi dengan class value, lalu input mask polygon diisi dengan AOI-nya ini. Ini sebenarnya ada AOI-nya namun kurang terlihat, ini AOI-nya. Menggunakan PNG format, lalu diklik, nah ini, lalu diklik run. Hasilnya ada di Emacs, ini foto-foto atau gambar dari banyak gambar pokoknya Emacs ini disertai dengan informasi lokasi atau koordinatnya. Selanjutnya itu pindah ke aplikasi Jupyter Notebook. Nah, di sini kita membuat chips untuk persoalan data topografi pertambangan. Yang pertama yaitu melakukan import extension yang diperlukan. Nah, extensionnya ada ArcSpy. Ini, lalu ada OS. Ini sistem sih, operation system. Nah, ketika kita merunning ini wajib harus membuka ASIS Pro. Kalau tidak ya error. Selanjutnya yaitu ini mendeklarasikan tempat penyimpanannya. Dideklarasikan terlebih dahulu tempat penyimpanan. Import ini ada di topo DL data, ini topo ada di seperti inilah, ini untuk keluarannya. Ini untuk membuat folder baru nantinya. Lalu membuat direktori baru. Nah, ini maksudnya ini kan benar kan untuk pembuatan folder baru. Selanjutnya yaitu list all topo maps. Nah, ini digunakan untuk mengelis untuk semua data topo maps-nya yang ada di topo DL data. Di list semua default. Nah, yang hanya bagian KY topo saja yang di list. Lalu nah di list raster lalu di print, nah ini datanya yang ada di dalamnya. Lalu membuat list dan remove file extension. Buat list dan remove file extension. Nah, file extensionnya dihilangkan. Ekstensinya kan ada div-nya ini. Nah, div-nya ini dihilangkan. Extension di belakangnya .div dan apanya itu dihilangkan. Lalu di sini membuat chips untuk setiap topo maps. Nah, agar nantinya model dapat digunakan untuk data lainnya, maka kita harus membuat chip untuk setiap topo maps. Pertama yaitu ada ini, for in itu maksudnya untuk perulangan atau iterasi. Ini set workspace ini untuk tempat set untuk mengeset tempat kerjanya. Lalu ini untuk set local variable dan membuat folder baru. Ini untuk membuat directory baru. Lalu itu untuk folder keluarannya yang ada di processing KY chips 4. Lalu ini untuk membaca data toponya. Lalu untuk mengcopy topo ke 8 bit PNG.
Lalu ini untuk membaca file tambangnya, -volt -r.shp training. Nah, data training ini digunakan untuk sebagai contoh dan digunakan untuk dipelajari sehingga dapat diterapkan ke data lainnya, sehingga kita tidak perlu satu-satu dalam membuat data dalam melakukan digitalisasi wilayah pertambangan. Data training ini penting. Selanjutnya menambahkan populate class value field jika itu tidak ada. Jadi menambahkan populasi nilai kelas populasi field jika kelas itu tidak ada. Ini ditambahkan menambahkan class value. Selanjutnya ini yaitu mendefinisikan chip parameternya. Ada banyak nih, ini ada image format, image chip format, detail size X, detail size Y, ini ukurannya. Semakin besar ukurannya ini akan prosesnya nanti akan semakin lama. Nah, ini banyak sekali parameternya. Lalu ini buat dari parameter ini, lalu kita harusnya jadikan satu. Sini parameternya dimasukkan semua, mengekspor training. Nah, diekspor ini semua training data untuk deep learning. Nah, proses ini memakan waktu yang sangat lama. Nah, makanya saya di sini tidak sendirian karena laptop saya juga tidak kompatibel atau panas. Nah, ini hasilnya, hasil dari proses ini. Chipnya ini nanti untuk keseluruhan datanya. Nah, dari data ini tadi, training ini tadi yang dimasukkan chipsnya tadi, ini dibuat model. Nah, chipsnya tadi ini, image-nya dimasukkan ini, chipsnya, foldernya, terus ini memberi nama model, lalu ini untuk model tipenya tadi yaitu menggunakan UNet. Lalu ya ini, nah hasil dari ini berupa model. Hasil dari proses ini yaitu berupa dihasilkan model, lalu dikeran, maka hasilnya akan muncul berupa model. Lalu selanjutnya itu melakukan classify pixel using deep learning. Nah, model tadi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasi wilayah pertambangan mana, mengidentifikasi dari data topografinya, lalu muncul data pertambangan. Model nanti digunakan untuk mengklasifikasikan data pertambangan untuk data yang lain, kayak gitu. Nah, melakukan klasifikasi terhadap data topo lain dengan menggunakan model yang tadi dibuat. Hasil akhirnya yaitu data wilayah yang berpotensi untuk pertambangan sesuai dengan luasan data topo yang dipilih. Nah, ini. Nah, ini hasilnya. Klasifikasi pixel using deep learning. Yang biru-biru adalah data hasil identifikasi dan klasifikasi wilayah pertambangan yang baru tanpa kita menggunakan deep learning. Nah, ini modelnya dimasukkan tadi, hasil dari modelnya itu dimasukkan ke sini, model definition. Klik run. Nah, itu saja dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.